suara apa tuh? Aduh, nah, belum reda rasa kagetnya karena suara kuntilanak tadi, Wak. Tiba-tiba ibu dengar lagi ada suara laki-laki macam auman macan gitu. Ada suara harimau, wah kayak gitu kan. Di situ ibu masih berusaha bersikap biasa aja, Wak. Sampai akhirnya sesaat kemudian muncullah ini suara teriakan perempuan yang mirip kali sama suara dia sendiri, suaranya ibu. Dan suara teriakan itu berasal dari sumur belakang yang memang berada tidak jauh dari dapur tempat ibu masak. Kata ibu, suara itu tuh terdengar macam orang lagi kesakitan, kali macam lagi minta tolong gitu. Tolong, aku terjebak di sini, tolong. Tapi suara ibu. Akhirnya tanpa pikir panjang, ibu pun langsung berlari kan ke arah sumur itu tuh untuk memeriksanya. Dan ketika ibu melihat ke dalam sumur itu, Wak, betapa terkejutnya ibu ketika dia melihat bahwa di bawah sumur tuh ada suaminya, ada anaknya, sama ada dia sendiri lagi berdiri dekat sumur tuh. Mata mereka hitam, Wak, mulut mereka nganga gitu, terus berdarah-darah gitu. Nah, ketiga sosok itu mendongakkan kepalanya ke atas sumur tuh memandang ibu sambil tersenyum. Gitu katanya, astagfirullah, siapa tuh? Kata ibu kan. Ibu berkali-kali mengucap istighfar dan mengusap-usap wajahnya. Orang dia nengok dirinya sendiri sama keluarga di situ, terkejut ya kan. Lalu pada saat ibu melihat ke dalam sumur lagi, ternyata sosok itu udah hilang, Wak. Itu kejadian pertama ya, Wak ya. Gak cuma itu aja, di lain waktu pernah juga nih suatu malam ketika ibu, bapak sama Adi ini udah tertidur, ibu ini tiba-tiba ketindihan. Dengan susah payah ibu pun mencoba membuka kedua matanya kan, Wak. Lalu pada saat matanya terbuka, disitulah ibu melihat ada sosok perempuan pakai kebaya merah. Lagi nindih tubuhnya si ibu. Perempuan tuh tersenyum, dipandanginya ibu kan. Sambil tangannya ini menunjuk ke arah si Adi yang lagi tidur pulas dah. Tangannya gini, ngarah si Adi. Ibu cuma bisa nangis gitu, badannya nggak bisa digerakin tuh. Nah, gangguan-gangguan yang pernah dialami sama ibu kemarin ini, yang 2 kejadian tadi, diceritakan lah itu kan semua di hadapan Om Heru, di hadapannya si suaminya, depannya si Adi. Dan setelah ibu menyelesaikan ceritanya itu, tanpa banyak bicara lagi, Om Heru ini tiba-tiba beranjak pergi untuk ambil sesuatu gitu kan. Terus nggak lama kemudian Om Heru datang lagi nih dengan membawa sebuah kalung, Wak. Ya, kalung. Om Heru kasihlah itu ke ibu sambil bilang, selama kamu berada di rumah bordil itu, di tempat kerja kamu itu, kamu harus pakai kalung ini. Jangan dilepas dan jangan sampai hilang, kata Om Heru. Itu pesannya. Udah lah nih kan. Mereka membahas lagi soal hal itu sampai akhirnya mereka pulang nih. Terus keesokan harinya, Wak, sebelum mulai kerja, tidak lupa ibu pun pakailah itu kalung pemberiannya Pak Heru gitu kan. Nah, dengan menggunakan kalung itu, Wak, ibu mengira kalau ya sudah pekerjaan hari ini pasti akan berjalan lebih lancar nih tanpa gangguan apa-apa. Gara-gara kalung itu, orang kalungnya dipakai lah kayak gitu kan. Jadi kalung ini macam jadi penangkalnya ibu gitu lah, Wak. Tapi ternyata dugaan ibu salah. Saat itu lagi-lagi ibu mendapatkan gangguan mistis yang justru malah makin ekstrim lagi, Wak. Jadi ceritanya pagi itu seperti biasa, nih pagi nih ya. Ya seperti biasa ibu lagi masak lagi gitu kan di dapur untuk para pekerja di sana. Lalu waktu lagi masak ini, ibu tuh tiba-tiba dengar ada suara anak kecil lagi lari-larian, Wak, di lorong yang ada di dalam rumah bordil itu. Nah, terus ibu dengar anak itu lari dari lorong menuju ke dapur, terus balik lagi nih ke lorong lagi, balik lagi ke dapur lagi, gitu terus berulang-ulang macam lari mondar-mandir kayak gitu. Nah, karena Adi anaknya atau Wawak kita ini memang suka lari-larian, Wak, akhirnya di sana ibu tuh mikir, oh itu tuh Adi tuh gitu kan. Padahal nih, Wak, pagi tuh aku lagi berangkat sekolah, Nat, katanya. Pagi tuh aku berangkat sekolah, jadi jelas itu bukan suaranya Adi. Satu-satunya anak yang berlari-larian di sana yang main-main ke rumah bordil ya Adi. Masa ada anak kecil main ke rumah bordil, kan nggak mungkin kan? Ini cuma Adi aja nih. Tapi entah kenapa waktu itu ibu tuh macam nggak ngeh. Oh iya, dia anakku ke sekolah. Enggak, ibu tuh seolah lupa kalau anaknya lagi ke sekolah. Dah lah ibu masak lagi kayak gitu kan. Santai tuh ibu bilang, "Nak, udah nak, jangan lari-larian terus, nanti jatuh," kata ibu kayak gitu. Nah, setelah ibu mengatakan hal itu, tiba-tiba, Wak, suara larian tadi tuh langsung berhenti. Dan sesaat kemudian terdengar anak kecil tuh ngomong gini, "Iya Bu, udah nggak lari-larian lagi kok," katanya kayak gitu kan. Suara anak tuh mirip kali sama suara Adi, Wak. Jadi ibu ya makin nggak curiga apa-apa karena ibu lanjut lagi masak gitu. Terus di tengah lagi, aduh aku merinding sumpah, ini ceritain seram, Wak. Waktu lagi masak kayak gitu kan, tiba-tiba suara anak kecil tadi tuh terdengar lagi, Wak. Berlari-larian di lorong tuh terdengar lagi. Bahkan kali ini suaranya lebih kencang lagi dari sebelum. Macam tapak itu makin ditekankan lagi gitu loh. Dan belum sempat ibu negur si anak itu lagi, yang anak dia pikir Adi nih ya. Tiba-tiba anak itu udah lebih dulu, macam ibu kan lagi masak. Suara itu kan di belakang kan, lorong azher. Tiba-tiba suara langkah lari itu, ibu kan belum sempat nengok nih. Suara langkah lari itu macam lagi jalan ke dapur, ya kan, terus keluar melalui pintu belakang, terus macam lari ke arah sumur, terus tiba-tiba suara laki-laki itu tiba-tiba buak, melompat dia masuk dalam sumur. Dia terdengar, Wak, kencang kali sama ibu. Panik lah ibu disitu kan, ditinggalkan di dapur, langsung berlari nih karena suara anak aku gitu kan. Dan ketika ibu sampai di sumur, dia tengok ke dalam, anak aku
Nggak ada apa-apa. Dan anehnya air di dalam sumur itu, Wak, terlihat tenang. Tenang, kalaupun tadi ada orang yang terjun tentu ya pasti air itu beriak-riak. Ini enggak dong. Tenang, di situ ibu ngebatin loh. Kok nggak ada apa-apa di dalam sini? Tadi jelas ada suara orang lompat ke sini. Anak aku mana? Kata ibu kan. Dan untuk memastikan apa yang terjadi, wah, ibu balik lagi periksa ke sumur kan. Mana nih? Betul nggak nih ya? Betul nggak nih? Itu kepala ibu lebih dalam lagi melongokkan kepalanya kan. Nah,